Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala ummatihi alladhina istaqamu bi syari'atihi wa bi sunnatihi wa bi uswatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Saudaraku seiman seagama dimanapun Anda semua berada, semoga hidayah, taufik, kasih sayang Allah, ridho Allah selalu dicurahkan pada kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Rukuk dan sujud dalam sholat adalah merupakan bagian dari rukun-rukun sholat. Siapapun yang mengerjakan sholat, kecuali sholat jenazah, kok dia tidak rukuk, dia tidak sujud, atau dia mengerjakan rukuk, mengerjakan sujud, tetapi tidak mengikuti aturan yang sudah digariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka bisa dipastikan sholatnya tidak sah. Jadi rukuk dan sujud dalam sholat selain sholat jenazah adalah merupakan rukun yang harus dilaksanakan. Gerakan rukuk wajib, gerakan sujud wajib, namun bacaannya adalah sunnah. Meskipun sunnah, sudah tentu kita harus ketahui dan sebaiknya kita praktekkan sebaik-baiknya agar kesunahan membaca bacaan rukuk bisa kita dapatkan. Saudaraku yang berbahagia, perlu diketahui bahwa bacaan rukuk dan bacaan sujud tidak cuma satu. Secara garis besar, bacaan rukuk sujud bisa dibagi dua. Pertama, bacaan rukuk dan sujud sama. Rukuk baca apa, sujud baca apa, sama. Yang kedua, bacaan rukuk dan sujud berbeda. Bacaan rukuk dan sujud yang bacaannya sama, setidak-tidaknya ada dua bahkan lebih yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Ini dibaca baik untuk ruku' ataupun untuk sujud. Dasarnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 817, Imam Muslim 484, Abu Dawud dan An-Nasai. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca dalam rukuk dan sujud beliau, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Contoh kedua, bacaan rukuk dan sujud sama. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Dasarnya an Mutarrif ibni Abdullah ibni Sikhir anna Aisyata radhiyallahu anha nabba'athu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 1119, Imam Abu Dawud. Dari Mutarrif bin Abdullah bin As-Sikhir. Sesungguhnya Siti Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepada beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk dan sujudnya membaca subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Dibaca baik untuk ruku ataupun untuk sujud. Contoh ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah bahwa bacaan ruku dan sujud sama, boleh sama. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Dasarnya an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat iftaqadtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fadhanantu annahu dhahaba ila ba'di nisa'i fatahassastu summa raja'tu fa idza huwa raki'un aw sajidun wa fi riwayatin fa idza huwa raki'un wa sajidun yaqulu subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 1117 dan Imam An-Nasa'i. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, di suatu malam aku merasa kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semula tidur bareng, kok tiba-tiba ketika Siti Aisyah ngelilir, mendusin, kok Rasul nggak ada, merasa kehilangan. Kata Siti Aisyah, aku menduga jangan-jangan Rasul pergi ke salah satu istri beliau. Ada perasaan macam-macam dalam hatiku. Kemudian aku kembali ke rumah, ternyata Rasul saat itu sedang ruku atau sedang sujud. Riwayat lain, Rasul sedang ruku dan lalu sujud. Dan beliau membaca di saat ruku sujud itu, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Saudaraku yang berbahagia, jadi bacaan ruku sujud ada yang bacaannya sama. Ruku bacanya itu, sujud juga bacanya itu. Ada pula yang bacaannya berbeda. Yang bacaan berbeda ini pun diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu lebih dari dua. Lebih dari dua macam. Yang pertama, ruku subhana rabbiyal azim. Sujud subhana rabbiyal a'la. Berbeda. Didasarkan pada hadis an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Kata sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Hadisnya agak cukup panjang. Beliau baca surah Al-Baqarah, baca An-Nisa, baca Ali Imran, lalu kata sahabat Hudzaifah, summa raka'a, lalu Rasul ruku. Faja'ala yaqulu, Rasul membaca subhana rabbiyal azim. Summa sajada, lalu Rasul sujud. Faqala, Rasul membaca subhana rabbiyal a'la. Berbeda, subhana rabbiyal azim, sujud subhana rabbiyal a'la. Dasarnya hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 1850 dan Imam An-Nasa'i. Contoh kedua, bacaan ruku sujud berbeda yang diajarkan Rasul, yakni ketika ruku baca tasbih, sujud baca doa. Ruku tasbih, sujud baca doa. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kasyafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sittara wan nasu sufufun khalfa Abu Bakr as-Siddiq faqala fa ammar ruku fa'adhimu fihi ar-rabb azza wa jalla wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum.
Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 1102 dan Imam An-Nasa'i. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, suatu hari Rasul membuka tabir penutup ruangan beliau dengan ruangan masjid. Ketika sudah dibuka, Rasul melihat umat manusia, para sahabat beliau bersab-sab di belakang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Di kalimat di hadis itu, pada akhirnya Rasul bersabda, adapun ruku, maka agungkanlah di ruku itu Allah Rabbul Alamin. Allah Azza wa Jalla, agungkan subhana rabbiyal azim. Dan adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah kamu berdoa di momen sujud. Faqaminun ayyustajabalakum, maka pasti akan diijabah doamu, akan diterima untukmu. Semoga ada manfaatnya. Syukur-syukur kalau kita semua bisa mempraktekkan semua dzikir-dzikir ruku dan sujud yang diajarkan oleh Rasul. Bisa kita terapkan sholat qobliyah baca yang ini, sholat wajib baca yang ini, sholat ba'diyah baca yang ini, atau sholat wajib subuh pakai bacaan yang ini, duhur pakai yang ini, asar pakai yang ini, dan selanjutnya. Dengan begitu, semua yang diajarkan Rasul perlahan namun pasti pada akhirnya bisa kita praktekkan. Semoga Allah berikan kita hidayah taufik untuk dapat mempraktekkan itu. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.